Bapak dan Ibu, untuk hari ini sesuai dengan jadwal, kita di hari ke-14, karena kemarin Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan kegiatan presentasi ya, presentasi dari bedah buku pegangan untuk buku pegangan lokakarya dan pendampingan individu ya, khususnya yang terkait dengan pakai modul 1 CGP ya, jadi mulai dari lokakarya orientasi, kemudian pendampingan individu 1, lokakarya 1, pendampingan individu 2, sampai dengan lokakarya 2. Nah, jadi kita sekarang insya Allah untuk hari ini kita bisa langsung maju ke penilaian calon guru penggerak ya untuk materinya. Kemudian kita maju lagi ke kegiatan untuk simulasi pendampingan ya, baik pendampingan individu maupun juga pendampingan lokakarya. Nah, untuk simulasi ini tentunya kami akan memberikan waktu pada Bapak Ibu untuk persiapan juga ya, sesuai dengan yang sudah diinformasikan juga kemarin. Dan mungkin kemarin juga Pak Aris sudah mengaba-aba juga Bapak Ibu untuk membuat skenario ya, skenario untuk kita bersimulasi nanti ya. Jadi untuk skenario ini memang disesuaikan dengan tugas di kelompoknya masing-masing. Kalau kelompok 1 misalnya simulasinya yang sesuai dengan tugasnya kemarin yang sudah dibedah, yaitu lokakarya orientasi. Jadi yang disiapkan adalah simulasi skenario untuk simulasi lokakarya orientasinya ya untuk kelompok 1 dan seterusnya ya sampai dengan kelompok 5. Nah, itu mungkin nanti kita akan kasih waktu Bapak Ibu untuk lebih mematangkan lagi ya skenario serta mungkin bisa berbagi peran juga dengan teman-temannya yang di kelompok ya, bisa diatur. Kalau mau ada latihan sedikit juga nanti kita, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Bapak dan Ibu, kelihatannya pagi ini kita langsung masuk ke penilaian aja ya, ke materi penilaian. Tapi mungkin ini biar tidak terlalu tegang, kita coba gerak-gerak sedikit ya, barang 2 menit aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Iya, ini kelihatannya sudah pernah senam jari Bapak Ibu? Sudah pernah belum? Belum ya? Oke, ya izin saya share screen ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Nanti kelihatannya bisa langsung ikuti aja ya Bapak Ibu ya. Ikuti gerakan yang ada di videonya. Coba saya tes dulu. Oke, kelihatannya cukup terdengar ya Bapak Ibu ya suaranya ya? Ya, cukup. Oke. Siap ya Bapak Ibu ya, mungkin bisa ambil posisi masing-masing. 1, 2, 3.
Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Boleh sambil ambil air minum dulu ya, sambil minum dulu. Tarik nafas dulu Bapak Ibu ya. Ya, walaupun ini gerakannya sederhana, tapi konon katanya kalau senam jari atau senam tangan itu bisa menstimulasi ya untuk keseimbangan otak kiri dan kanan katanya ya. Ya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Mohon izin saya lanjut ya Bapak Ibu ya, izin saya untuk share screen untuk materi kita di pagi ini. Ini tentang penilaian ya Bapak Ibu ya, tentang penilaian calon guru penggerak ya. Jadi bagaimana penilaian CGP ya, yang khususnya nanti akan dilakukan atau dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu pengajar praktik ya. Mungkin kita bicara secara keseluruhan dulu untuk program pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah terlihat di layar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Ya, baik. Bapak dan Ibu, kita untuk materi penilaian ini, materinya pelaporan dan penilaian hasil pendampingan ya, karena Bapak Ibu di sini perannya nanti sebagai pengajar praktik. Oke, ini ada sedikit latihan konsentrasi juga. Nah, kalau dilihat dari gambar yang ada di layar Bapak Ibu, kira-kira untuk yang posisi kotak yang masih tanda tanya diisinya dengan nomor berapa ya? Yang paling pas? Tiga Bu. Nomor 3. Oke, nggak ada jawaban lain Ibu Bapak? 3 semua? Sepakat nih kelihatannya ya. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, betul ya. Jawabannya 3. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. 100 ya semuanya. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Kesepakatan belajar kita masih meneruskan kesepakatan belajar yang dari awal ya Bapak Ibu ya. Saya hanya membacakan saja ya. Ini mungkin 6 di antaranya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ini boleh kalau masih ada yang mau ditambahkan, Ibu Bapak? Ada tidak kira-kira? Atau cukup aja? Gimana Bapak Ibu? Cukup atau tidak? Sudah cukup Bu. Sudah pas Ibu. Cukup Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Izin lanjut ya. Iya, terima kasih. Izin lanjut Bapak Ibu. Kalau kita lihat lagi ke dalam Kepdirjen ya, yang ini menjadi pedoman kita. Kepdirjen nomor 1302 tahun 2022 tentang pedoman pendidikan guru penggerak. Kita coba lihat dulu tugas fasilitator ya di situ. Tugas dan tanggung jawab seorang fasilitator dalam PGP atau program pendidikan guru penggerak adalah diantaranya yang pertama, melakukan koordinasi dengan pendamping atau pengajar praktik ya, narasumber atau instruktur, dan penyelenggara program terkait dengan kompetensi yang diharapkan dicapai peserta. Mekanisme pelaksanaan, materi yang disajikan, serta evaluasi proses dan hasil. Yang kedua, seorang fasilitator memfasilitasi peserta dalam proses pembelajaran melalui tatap muka maya dan pembimbingan di LMS ya. Jadi ini memang kalau dari awal oleh Pak Kasiman atau mungkin Pak Praptono mengatakan bahwa fasilitator itu seperti angkatan udaranya ya, fasilitator dan instruktur itu angkatan udaranya, sedangkan Bapak Ibu pengajar praktik ini angkatan daratnya ya. Jadi kalau fasilitator ini berperannya di pembelajaran daring ya, instruktur juga sama. Kemudian yang berikutnya nomor 3, ini tugas fasilitator memberi umpan balik terhadap pertanyaan, permasalahan, dan tagihan yang disampaikan peserta.
terkait pembelajaran daring. Yang keempat, melakukan pemantauan, mentoring, dan penilaian terhadap tagihan peserta dengan menggunakan rubrik penilaian hasil belajar atau tagihan. Lalu berikutnya menginput penilaian proses dan hasil pada akhir kegiatan pembelajaran ke dalam sistem di LMS tentunya ya, dan melaporkan hasil fasilitasi yang menjadi tanggung jawabnya selaku fasilitator kepada penanggung jawab kegiatan. Ini penanggung jawab kegiatan yang di Satker ya. Kita coba lihat juga tugas dan tanggung jawab dari seorang pendamping atau pengajar praktik dalam PGP ya. Acuannya masih sama, itu dari Kepdirjen nomor 1302 tahun 2022 tentang pedoman pendidikan guru penggerak. Yang pertama, tugas orang pengajar praktik itu melakukan koordinasi dengan fasilitator dan penyelenggara program terkait dengan kompetensi yang diharapkan dicapai peserta, mekanisme pelaksanaan materi yang disajikan, serta evaluasi proses dan hasil. Lalu yang kedua, mencatat perkembangan peserta selama lokakarya dan pendampingan individu. Yang ketiga, melakukan coaching dan memberikan umpan balik kepada peserta. Lalu berbagi praktik baik, memberikan umpan balik, dan refleksi dalam bentuk lokakarya dengan peserta. Melakukan pendampingan individu kepada peserta PGP di satuan pendidikannya masing-masing, mendampingi peserta PGP dalam menjalankan tugasnya minimal 6 bulan, lalu selanjutnya memberikan motivasi dan membantu peserta dalam menjalankan perannya, dan melakukan penilaian proses dan hasil pada kegiatan pendampingan individu dan lokakarya, dan menginputkannya ke dalam sistem atau LMS. Jadi tetap ya, meskipun Bapak Ibu pengajar praktik ini mengajar para CGP itu di kegiatan luring ya, atau sebagai angkatan darat ya, kalau tadi dikatakannya, diistilahkannya. Tapi setelah Bapak Ibu melakukan pendampingan, setelah memfasilitasi CGP, Bapak Ibu tetap melakukan proses penilaian dan pelaporan ya untuk pendampingan, baik itu pendampingan individu ataupun lokakarya, itu diinput ke dalam sistem di LMS. Kalau untuk skenario kelihatannya ini masih sama ya seperti yang sudah disampaikan saat orientasi. Bapak dan Ibu, siapa yang disebut instruktur ya, ada instruktur modul PGP, ada fasilitator pemandu ya, di dalam untuk narasumber modul PGP. Kemudian untuk narasumber lokakarya dan pendampingan individu, ini juga ada fasilitator pemandu. Kemudian untuk narasumber modul pengajar praktik ada instruktur modul PP ya. Alur pembekalan kita sudah sampai dengan di sini ya, yang kotak ini. Penilaian dan pelaporan pengajar praktik. Kebetulan ini memang kemarin alhamdulillah untuk bedah buku dan presentasi lokakarya dan PI ini sudah selesai ya. Jadi nanti kita bisa lanjut ke simulasi ya. Simulasi, oh ya tes akhir dulu nanti ya, di akhir hari ini Bapak Ibu di siang hari itu tes akhir sudah dibuka ya, mulai jam 2 siang nanti. Waktunya tentunya Bapak Ibu seperti waktu mengerjakan tes awal ya, Bapak Ibu diberikan waktu 1 jam untuk mengerjakan tes akhir, mulai dari saat mengerjakan ya, namun Bapak Ibu bisa mengambil keleluasaan waktu luangnya ya, antara jam 2 siang atau jam 14 WIB sampai dengan jam 23.59 malam nanti. Jadi silakan ambil waktu terbaik ya untuk mengerjakan soal tes akhir ini ya, yang nyaman menurut Bapak Ibu. Simulasi lokakarya dan pendampingan individu kita akan siapkan juga di hari ini, mungkin kita cicil 1-2 kelompok ya, mudah-mudahan cukup waktunya sehingga besok kita tinggal melanjutkan ya, refleksi dan koordinasi dengan Satker sampai dengan evaluasi penyelenggaraan kita akan lakukan besok ya.
Nah, sekarang untuk penilaian CGP oleh fasilitator ya, kembali kita lihat juga nih yang komponen penilaian yang masuk ke dalam penilaian dari fasilitator ya. Yang pertama itu kehadiran di forum tatap muka maya tentunya ya. Forum atau tatap muka maya ini bobotnya 10% ya, baik untuk forum diskusi eksplorasi konsep, forum diskusi ruang kolaborasi, serta elaborasi pemahaman ya. Jadi meskipun elaborasi pemahaman di sini memang difasilitasi oleh instruktur ya, yang akan memberikan pengayaan di setiap modulnya, namun penilaian kehadiran keaktifan dari CGP ini nanti dinilai oleh fasilitator ya. Jadi makanya fasilitator juga wajib hadir ya pada saat elaborasi pemahaman. Sama dengan Bapak dan Ibu pengajar praktik juga wajib hadir ya. Wajib hadir pada saat elaborasi pemahaman dan pada saat tatap muka maya di ruang kolaborasi dan juga ekspresi konsep yang ada di modul 1.1 ya. Lalu komponen penilaian lain yang dinilai oleh fasilitator adalah kebermaknaan refleksi ya. Ini bobotnya 20%. Untuk penugasan individu pada alur demonstrasi kontekstual. Nah, jadi tidak semua tugas individu itu masuk ke dalam komponen penilaian ya. Ada beberapa tugas individu yang memang wajib dikerjakan oleh CGP tapi tidak masuk ke dalam komponen penilaian. Yang masuk ke komponen penilaian diantaranya ini ya, tugas individu di alur demonstrasi kontekstual itu bobotnya 20%. Lalu penugasan kelompok pada ruang kolaborasi ini juga bobotnya 25%. Kemudian komponen penilaian yang lain itu portofolio aksi nyata ya, portofolio aksi nyata yang ada di tiap akhir modul ya, modul terakhir dari tiap paket modul. Jadi untuk paket modul 1, 2, dan 3 di modul terakhirnya itu ya portofolionya akan dinilai ya. Portofolio aksi nyatanya. Itu bobotnya 25% juga. Nah, kemudian penilaian pembelajaran CGP dalam PGP ini kalau yang dilakukan oleh fasilitator ya secara ringkas nih Bapak Ibu bisa lihat di dalam tabel dari penilaian produk ya. Kalau di sini untuk produk CGP yang dinilai tadi kan sudah dijelaskan juga di komponen. Jadi ada di alur, kalau kita lihat dari alur ini di ruang kolaborasi ya, itu penilaian produknya nanti dinilai ya sesuai dengan rubrik penilaian di ruang kolaborasi. Lalu di demonstrasi kontekstual juga nanti produk CGP akan dinilai. Ini tugas individual ya, sesuai dengan rubrik penilaian yang ada di setiap modulnya. Lalu di koneksi antar materi. Nah, khusus untuk koneksi antar materi ini, produk CGP yang dinilai hanya di modul tertentu ya, di modul terakhir dari tiap paket modul ya. Jadi ada di modul 1.4, 2.3, dan 3.3 ya. Itu kebermanaan refleksi yang dinilai dari tugas koneksi antar materi dari produk CGP kita. Kemudian untuk alur aksi nyata, ada penilaian aksi nyata di modul terakhir juga ya, di modul 1.4 dan modul 3.3 untuk paket modul 1 dan paket modul 3. Khusus untuk paket modul 2 ya, di modul 2.3 ya tentang coaching ya Bapak Ibu ya. Ini aksi nyatanya ya nanti akan dinilai oleh Bapak Ibu pengajar praktik pada saat PI 5. Jadi rubriknya ada di PI 5 ya Bapak Ibu ya. Untuk praktek coaching Bapak dan Ibu CGP masing-masing nanti dinilai oleh pengajar praktik yang nanti akan menyaksikan langsung juga praktek coaching para CGP-nya di PI 5. Jadi penilaiannya nanti ada di PI 5 ya, ada rubriknya di situ. Kemudian dari penilaian kehadiran CGP, kalau dari sisi fasilitator Bapak dan Ibu, ini ada di alur eksplorasi konsep ya, baik secara Vicon maupun forum diskusi. Kalau Vicon memang cuma ada di modul 1.1 ya, video conference untuk eksplorasi konsep atau tatap muka maya. Sisanya dari modul 1.2 dan sampai terakhir itu forum diskusi. Tapi memang forum diskusi ini memang dinilai ya untuk kehadiran dan keaktifan CGP dinilai ya pada saat forum diskusi eksplorasi konsep. Ini dinilai oleh fasilitator.
Lalu di alur ruang kolaborasi, di sini ada ruang kolaborasi Vicon sesi 1 ya. Vicon ini berarti video conference ya. Video conference baik di sesi 1 maupun di sesi 2. Ini penilaian kehadiran CGP juga dilakukan oleh fasilitator ya pada saat ruang kolaborasi ini. Jadi ada 2 sesi ya tiap modul. Kemudian di alur elaborasi pemahaman. Ini juga ada Vicon atau tetap muka maya ya, nanti kehadiran dan keaktifan CGP nanti dinilai juga oleh fasilitator di sini. Nah, memang kalau untuk batas waktu pengumpulan ya 3 hari efektif setelah waktu pelaksanaan kegiatan ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, ini batas waktu pengumpulannya ya kalau di LMS. Mungkin lebih dari itu nanti nilainya juga akan ada pengurangan ya sesuai dengan rubrik yang ada di LMS. Kemudian 1 hari setelah waktu pelaksanaan kegiatan koneksi antar materi, ini kalau untuk pengumpulan tugas koneksi antar materi ya. Kemudian 4 minggu setelah waktu pelaksanaan kegiatan aksi nyata ya, ini untuk penilaian produk untuk aksi nyata ya, portofolio aksi nyata yang akan dinilai itu maksimal 4 minggu ya setelah waktu pelaksanaan kegiatan aksi nyata. Sekarang kita akan lihat ini penilaian yang akan dilakukan Bapak Ibu pengajar praktik. Ini adalah tugas Bapak Ibu ya, jadi mohon diperhatikan. Sumbernya masih tetap dari Kepdirjen nomor 1302 tahun 2022 tentang pedoman pendidikan guru penggerak. Ada beberapa komponen penilaian yang akan dinilai oleh pengajar praktik, diantaranya dari kehadiran dan partisipasi di lokakarya. Ini bobotnya 10% ya. Kemudian untuk komponen kebermaknaan refleksi ya, nanti Bapak dan Ibu juga akan menilai kebermaknaan refleksi ya dari CGP ya pada saat pendampingan individu nanti ya. Ada beberapa pendampingan individu yang nanti akan Bapak Ibu nilai refleksinya ya, CGP-nya itu bobotnya 15%. Lalu untuk observasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu nanti Bapak Ibu akan memberikan nilai juga pada CGP ini pada saat pendampingan individu yang keempat ya, itu bobotnya 25%. Kemudian keterampilan coaching ya, keterampilan coaching ini juga Bapak Ibu nanti akan menilai pada saat P5 nantinya ya, ini bobotnya 15%. Untuk dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif, nah kalau yang pemetaan aset ini di PI6 ya Bapak Ibu ya, nanti bobotnya 15%. Lalu untuk rencana kerja pengembangan 20% program sekolah. Nah untuk rencana kerja ini masuk ke tugas yang ada di Lokakarya 7 ya, jadi nanti bobotnya adalah 20%. Total penilaian dari pengajar praktik berbanding dengan penilaian dari fasilitator di dalam penilaian CGP ini sebenarnya 50% banding 50% ya, mulai angkatan 5 ya Bapak Ibu ya. Untuk penilaian pembelajaran CGP dalam PGP ya, kalau kita lihat ini dari 6 bulan yang ada ya Bapak Ibu, dari bulan pertama yang dilakukan oleh Bapak Ibu pengajar praktik aja ini ya kelihatannya ya. Di kalau dari bulan pertama ada di Lokakarya orientasi dan Lokakarya 1 ya. Lokakarya orientasi itu kan perdana, jadi sebelum mulai pembelajaran daring ya. Lalu di akhir bulan 1 ada Lokakarya 1, itu ada penilaian keaktifan ya Bapak Ibu ya, penilaian keaktifannya di Lokakarya orientasi dan Lokakarya 1. Jadi sebenarnya kalau untuk penilaian keaktifan ini di tiap bulan ya, di tiap Lokakarya juga akan dinilai ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa ingat bahwa setiap selesai melaksanakan Lokakarya, Bapak dan Ibu silakan langsung memberikan penilaian kepada CGP-nya masing-masing di LMS ya. Jadi kalau kita lihat di tabel ini di tiap bulan ya, di setiap Lokakarya orientasi 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 7 ini ada penilaian ya, penilaian keaktifannya. Ya, kita lihat di sini semua ada penilaiannya. Hanya mungkin sedikit tambahan untuk
di bulan 6 ya, di lokakarya 6 dan 7. Untuk lokakarya 7 itu akan ada penilaian tambahan ya, penilaian rencana kerja pengembangan program sekolah yang tadi ya, itu di akhir lokakarya 7. Kemudian untuk pendampingan individu Ibu dan Bapak, kalau Bapak Ibu kan untuk pembekalan ini hanya membahas sampai dengan PI 2 ya, sampai lokakarya 2 dan sampai PI 2 karena memang yang terkait dengan paket modul 1. Sisanya nanti untuk yang lokakarya dan PI selanjutnya, sekarang kita mungkin hanya mengenal dulu ya. Jadi Bapak Ibu belum mempelajari secara mendalam. Bapak Ibu tentunya nanti akan berkesempatan untuk mempelajari secara lebih detail, lebih mendalam pada saat penyegaran berikutnya ya, penyegaran untuk paket modul 2 dan 3 insya Allah nanti apabila Bapak Ibu sudah bertugas sebagai pengajar praktik di Satker pembinanya masing-masing. Nah Bapak dan Ibu untuk PI 1 dan PI 2 ya di bulan ke-1 dan bulan kedua ini memang tidak ada penilaian ya, kalau kita lihat di sini di tabel tidak ada penilaian yang dilakukan oleh pengajar praktik. Hanya saja di PI 2, di pendampingan individu 2 ini ada umpan balik ya. Ada umpan balik yang nanti akan dilakukan oleh CGP ya terhadap responden ya, respondennya, terhadap atasannya, teman sejawat, siswanya, rekan sejawatnya, dan dia juga akan mengisi secara mandiri juga umpan balik terkait dengan kompetensi guru penggerak. Nah, di sini memang akan menjadi bahan diskusi tentunya ya bagi Bapak dan Ibu. Bahan diskusi untuk pendampingan berikutnya yaitu di PI 3. Nah, kalau kita lihat juga di bulan ketiga di PI 3 ini ada juga refleksi ya, refleksi CGP. Jadi Bapak Ibu pengajar praktik nanti akan memberikan penilaian dari refleksi CGP di PI 3. Namun memang sebagai catatan penilaian refleksi ini, kebermaknaan refleksi CGP ini merupakan akumulasi dari penilaian refleksi CGP mulai dari PI 1 gabungan ya, PI 2 sampai dengan PI 3. Itu semua penilaiannya digabung di sini di PI 3. Lalu di bulan keempat di PI 4, Bapak dan Ibu akan melaksanakan penilaian observasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi di sini CGP-nya nanti akan melaksanakan praktik mengajar ya di sekolahnya masing-masing, di kelasnya masing-masing. Tentunya akan mengatur jadwalnya dengan Bapak dan Ibu. Karena Bapak Ibu akan berperan sebagai observer yang nanti akan menilai yang akan menilai atau mengobservasi pembelajaran dari CGP-nya masing-masing ya. Penilaiannya rubriknya tentunya ada di PI 4 nanti. Lalu di PI 5 di bulan kelima Bapak Ibu PP nanti akan melakukan penilaian keterampilan coaching ya dari CGP-nya masing-masing, keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Jadi memang nanti CGP akan diminta untuk melaksanakan coaching terhadap rekan sejawatnya ya, proses coaching untuk supak ya, untuk supervisi akademik karena dia akan berlatih untuk menjadi seorang pemimpin sekolah ya nantinya ya. Nah, di sini memang untuk yang PI 5 ini merupakan kelanjutan dari aksi nyata modul 2.3 ya, 2.3 di mana tentang coaching ya. Jadi di sini Bapak Ibu nanti akan menilai praktek coaching dari CGP-nya masing-masing. Ini sesuai dengan rubrik yang ada di PI 5. Lalu di PI 6 nanti ada penilaian refleksi lagi ya, kebermaknaan refleksi yang dilakukan CGP. Ini merupakan akumulasi atau gabungan juga, mulai dari PI 4, PI 5 sampai dengan PI 6 ya. Jadi penilaiannya digabung di PI 6. Nanti ada ya rubriknya untuk refleksi CGP. Untuk penilaian dokumentasi pemetaan aset sekolah ya secara kolaboratif ya, ini merupakan lanjutan juga ya dari aksi nyata modul 3.2. Nah, ini akan dinilai juga oleh Bapak Ibu PP di PI 6. Nanti ada rubriknya juga ya untuk menilai dokumentasi pemetaan dari aset sekolah CGP-nya masing-masing ya. Dan di PI 6 ini ada tambahan lagi ya, ada umpan balik ya. Jadi mulai dari setelah PI 5 nanti CGP akan diberikan tugas untuk menyebarkan kembali ya
survei umpan balik kepada para respondennya masing-masing, lalu nanti akan dikumpulkan sebelum PI6 ya, mereka akan input di LMS dan akan menjadi bahasan bagi diskusi Bapak Ibu PP dengan JGP-nya di pada saat PI6 juga nantinya ya. Itu mungkin kalau untuk batas waktu pengumpulan tugas rencana kerja ini di sini memang diberikan keterangan 2 hari ya Bapak Ibu ya. Rencana kerja itu pada saat loka karya 7 ini nanti mereka akan CGP itu akan dikasih kesempatan untuk mengumpulkan tugasnya itu ya, untuk memperbaiki dulu ya sesuai dengan masukan yang mereka dapatkan pada saat loka karya 7 itu maksimal 2 hari setelah loka karya 7 mereka sudah harus menginput ya di LMS ya. Mungkin kalau lebih dari itu ya nanti ada pengurangan nilai sesuai dengan rubriknya ya. Lalu untuk peta jam pelajaran ini kelihatannya kita masih mengikuti seperti yang sudah diterangkan di awal pada saat orientasi ya Bapak Ibu ya, di bulan pertama CGP akan mempelajari 2 modul ya. Lalu loka karya orientasi sebelum mulai pembelajaran modul 1.1 nanti di akhir bulan 1 ada seminggu di akhir ya ada PI 1, lalu di akhir bulan 1 ada loka karya 1. Kemudian di bulan kedua nanti CGP akan mempelajari modul 1.3 dan 1.4. Nanti di minggu terakhir ada PI 2 dan di akhir bulan ada loka karya 2. Di bulan ketiga itu nanti mereka akan mempelajari modul 2.1 dan 2.2. Di akhir bulan 3 di minggu terakhir ada PI 3 dan di akhir bulan ada loka karya 3. Di bulan keempat nanti CGP akan mempelajari lanjutan dari modul 2.2 dan 2.3. Kemudian di minggu terakhir bulan 4 ada PI 4 dan di akhir bulan ada loka karya 4. Di bulan kelima CGP akan mempelajari modul 3.2, 3.1, 3.2. Di minggu terakhir ada PI 5 dan di akhir bulan ada loka karya 5. Nah, di bulan 6 karena ini modul 3.3 ini sampai dengan pertengahan bulan 6 ya itu sudah selesai pembelajaran modul. Kemudian di pertengahan bulan ini ada PI6 ya. Kemudian ada loka karya 6 juga dan di akhir bulan ke-6 ada loka karya 7. Jadi memang jadwal cukup padat ya Bapak Ibu. Ini kelihatannya penilaian sudah dijelaskan tadi. Ini hanya ringkasannya aja. Ya. Untuk penilaian pelaporan dan penilaian pada loka karya. Ini sebenarnya Bapak dan Ibu bisa lihat langsung juga di LMS karena Bapak Ibu kemarin juga sudah bedah buku pegangan dan sudah membedah LMS juga, jadi mungkin sudah cukup paham ya. Ini sebagai contoh aja untuk loka karya keempat. Kalau kita lihat secara umum di tiap loka karya itu ya mulai dari loka karya orientasi sampai dengan loka karya 7 ya. Ini tentunya ada bagian-bagian seperti yang kita bisa lihat di layar ini ya. Dari informasi dari informasi awal loka karya keberapa, waktunya ya seperti ini, loka karya 4, waktunya di bulan keempat. Terus pemahaman bermakna. Ini berarti isu pentingnya ya, isu pentingnya di loka karya 4 itu tentang coaching ya di sini ya, coaching sebagai karena untuk mengidentifikasi kekuatan dan merencanakan strategi perbaikan diri dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu di sini ditulis juga produk yang dihasilkannya apa saja ya. Kemudian ada rencana moderasi. Rencana moderasi ini berarti ini buku pegangannya ya, langkah-langkah yang akan dilakukan pada saat loka karya. Lalu ada web meeting loka karya. Nah, di sini memang disediakan tempat untuk menyematkan link atau alamat web meeting apabila diperlukan. Jadi memang setiap loka karya ini memang disediakan wadah juga ya untuk link web meeting apabila nanti akan terjadi kondisi khusus ya, karena memang sekarang
kita memasuki kondisi keadaan zaman yang dinamis ya, apalagi sudah masuk zaman COVID, jadi siap-siap saja kalau nanti ada kondisi khusus ya. Bukannya tidak mungkin lokakarya bisa dilakukan secara daring, tapi memang diutamakan dilakukan untuk secara luring sesuai dengan default atau bawaan yang ada di dalam buku pegangan. Kemudian Bapak dan Ibu, kita bisa lihat juga di LMS itu ya ada bagian evaluasi pengajar praktik ya pada setiap lokakarya. Misalnya ini evaluasi pengajar praktik pada lokakarya 4. Nah, ini kita ingatkan kepada CGP untuk selalu mengisi ya setiap selesai lokakarya. Karena apa? Bapak dan Ibu membutuhkan penilaian evaluasi sebagai pengajar praktik dari CGP-nya masing-masing ya. Ini memang mulai angkatan 6, 7 ini sudah wajib diisi ya. Termasuk juga nanti untuk fasilitator, penilaian fasilitator, evaluasi penilaian fasilitator dan instruktur itu juga wajib ya diisi ya oleh semua unsur yang terkait. Ini kaitannya dengan penilaian yang nanti akan didapatkan Bapak Ibu sehingga menjadi bisa jadi pertimbangan untuk dapat dilibatkan lagi nanti di angkatan berikutnya ya. Jadi selalu ingatkan CGP untuk mengisi bagian ini ya, evaluasi. Bagian atas ini tentunya bagian yang bisa dilihat oleh CGP. Jadi CGP bisa melihat langkah-langkah yang akan dilakukan pada saat lokakarya. Namun untuk bagian laporan lokakarya yang di bagian bawah ini tidak bisa dilihat oleh CGP. Ada tulisannya hidden from student-nya, memang sudah di setting seperti itu. Ini bagian yang hanya bisa dilihat atau diisi oleh pengajar praktik dan bisa dilihat juga oleh fasilitator ya. Jadi Bapak Ibu di sini ada bagian pelaporan untuk daftar hadir ya, daftar hadir CGP, perangkat lokakaryanya, lalu catatan hasil lokakarya, unggah dokumentasi. Ini bagian dari laporan yang akan Bapak Ibu kerjakan setiap selesai melaksanakan lokakarya. Kemudian di paling bawah ada penilaian keaktifan ya pada lokakarya. Ini juga akan dinilai oleh Bapak Ibu pengajar praktik ya untuk menilai CGP-nya masing-masing setiap selesai melaksanakan lokakarya ya. Jadi kalau catatan kita input di sini ya, ada catatan hasil lokakarya. Kalau laporan itu nanti digabung dengan dokumentasi, itu kita akan upload di sini ya Bapak Ibu ya, diunggah dokumentasi kegiatan lokakarya. Jadi memang mulai angkatan 6 dan 7, mulai angkatan 7 ya kalau nggak salah ya, laporan 7 atau 8 ya, 7 kalau nggak salah. Untuk laporan setiap selesai lokakarya atau pendampingan individu itu sudah ada template-nya. Yang bisa Bapak Ibu peroleh template-nya itu dengan mendownload template laporan pendampingan lokakarya dan pendampingan individu yang ada di bagian pendahuluan di LMS masing-masing ya. Kita coba lihat ini ada contoh untuk LMS untuk lokakarya 7. Nah, selain dari informasi awal yang kita biasa dapatkan ya untuk lokakarya seperti ini, yang di bagian atas sampai dengan link web meeting, di bagian bawah ada evaluasi pengajar praktik ya, lalu di bawahnya lagi ini ada penilaian CGP terhadap penyelenggara pendidikan guru penggerak. Nah, ini memang kalau di lokakarya 7 ada bagian ini ya, jadi evaluasi untuk penyelenggara. Nah, CGP memang kita ingatkan juga ya Bapak Ibu ya untuk mengisi penilaian terhadap penyelenggara pendidikan guru penggerak ini. Di bagian paling bawah lagi ada unggah rencana kerja pengembangan program sekolahnya masing-masing ya. Jadi pada saat lokakarya 7 nanti mereka akan mengerjakan ini dan akan mendapatkan masukan ya pada saat panen hasil karya itu ya. Mereka akan pamerkan pada saat itu ya panen hasil karya dan akan mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan nanti dia dikasih kesempatan untuk memperbaikinya maksimal 2 hari setelah lokakarya 7 dia diminta untuk mengunggah di sini ya untuk nantinya dinilai oleh Bapak Ibu PP untuk penilaian rencana karya pengembangan program ya sesuai dengan rubrik yang ada di sini nantinya. Jadi di sini merupakan bagian yang bisa dilihat oleh CGP ya sampai dengan unggah rencana kerja pengembangan program. Kemudian
Untuk pelaporan pada pendampingan individu. Untuk pelaporan pada pendampingan individu secara umum memang apa ya? Kalau tampilannya di LMS Bapak Ibu mungkin hanya informasi awal aja kelihatannya ya, yang bisa dilihat oleh CGP. Sisanya dari mulai langkah-langkah pendampingan, jurnal, kemudian rencana tindak lanjut sampai dengan unggah dokumentasi ya, bagian pelaporan ini hanya bisa dilihat oleh PP ya, karena PP yang akan mengerjakan di sini ya. Langkah-langkah pendampingan ini spesifik buat PP ya, jadi CGP memang tidak bisa melihat di sini ya. Termasuk sampai dengan ini ya, unggah dokumentasi kegiatan pendampingan individu. Nah, untuk bagian unggah dokumentasi ini sama seperti tadi pada saat lokakarya Bapak dan Ibu, setiap selesai melakukan pendampingan ya terhadap CGP-nya, silakan untuk membuat laporan ya, kemudian disatukan juga dengan berbagai dokumentasinya ya, scanning hasil produknya mungkin nanti disatuin di sini, diunggah di bagian unggah dokumentasi kegiatan pendampingan individu ya. Untuk pendampingan individu 2 juga hampir sama ya. Ada informasi awal, langkah-langkah, jurnal, rencana tindak lanjut, unggah dokumentasi. Yang bagian bawah ini hanya bisa dilihat oleh PP atau fasilitator ya. Untuk yang PI 3 juga sama ya. Hanya saja mungkin nanti Bapak Ibu di PI 2 ada bagian ya, di bagian atas itu. Kalau di sini kayaknya ini masih cetakan yang awal ya. Kalau untuk yang angkatan sekarang Bapak Ibu coba nanti dilihat juga di LMS-nya, ada bagian CGP itu diminta untuk mendownload survei atau survei umpan balik ya Bapak Ibu ya, survei umpan balik atau yang disebut dulu itu 360 derajat ya, terkait dengan kompetensi guru penggerak yang diminta untuk disebarkan ya ke tiap responden oleh CGP masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti diingatkan CGP-nya di PI 2 ini ya, untuk menyebarkan survei umpan balik ya, kemudian nanti diinput sampai dengan sebelum PI 3 ya. Nah, nanti di PI 3 nanti akan dibahas ya, akan didiskusikan tentunya. Nah, kalau untuk PI 3 ini selain tampilan informasi awal yang nanti bisa dilihat CGP, ada langkah-langkah pendampingan, jurnal, rencana tindak lanjut, ini bagian bisa dilihat oleh PP, unggah dokumentasi kegiatan pendampingan individu, dan ada penilaian refleksi. Nah, bedanya di sini ya, ada penilaian refleksi CGP yang tadi saya informasikan, ini merupakan penilaian refleksi yang merupakan akumulasi dari penilaian refleksi CGP dari mulai PI 1 sampai dengan PI 3 ya. Ini nanti Bapak Ibu menilai CGP-nya di sini sesuai dengan rubrik yang ada di PI 3. Di PI 4, Bapak dan Ibu, informasinya mungkin masih sama yang sebelah atas ya. Hanya saja di paling bawah itu ada tambahan ya, ada penilaian observasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, ini memang nanti Bapak Ibu akan mendampingi ya pada saat CGP praktik mengajar ya di sekolahnya masing-masing, praktik mengajar pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ya, yang merupakan pembelajaran yang berpusat pada murid, dan nanti Bapak Ibu pengajar praktik akan melakukan observasi dan menilainya ya, di sini ada rubriknya nanti. Di PI 5 Bapak dan Ibu, selain informasi yang tadi sama ya di awal-awal, di bagian bawah ada penilaian keterampilan coaching ya, keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Nah, memang di sini untuk keterampilan coaching nanti CGP akan melakukan praktek coaching secara langsung ya, coaching terhadap rekan-rekan sejawatnya untuk proses praktek mengajar ya yang dilakukan rekan sejawatnya, jadi merupakan coaching untuk supervisi akademik. Dan praktek coaching ini tentunya akan didampingi oleh Bapak Ibu pengajar praktik, dan Bapak Ibu akan melakukan penilaian ya untuk keterampilan coaching bagi CGP-nya masing-masing sesuai rubrik yang ada di LMS.
Lalu kemudian di PI 6. Nah, ini mungkin sekedar informasi dulu ya, karena Bapak Ibu nanti akan mendalaminya pada saat penyegaran ya berikutnya ya, bukan di pembekalan yang ini. Tapi memang perlu tahu dulu ya kelihatannya ya Bapak Ibu ya, untuk PI 6 ini nanti akan ada juga penilaian refleksi lagi ya, dan ada penilaian dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif ya. Ini tentunya disesuaikan dengan rubrik yang ada di PI 6 nantinya. Nah, ini tadi yang kita bicarakan umpan balik pada pendampingan individu 2. Jadi kalau kita lihat di PI 2 itu di bagian atas CGP ini diminta untuk mengisi umpan balik survei 360 derajat. Ini dia akan sebarkan kepada rekan sejawat, kepada siswa ya, perwakilan siswa, kepala sekolah dan diri sendiri juga ya akan mengisi. Lalu dia diminta untuk mengunduh ya format umpan balik yang ada di sini sesuai dengan yang dia butuhkan nantinya ya. Kemudian nanti dia akan men-share, menyebarkan, lalu mengkolek kembali, diambil lagi ya hasil umpan baliknya, baik biasanya nanti dia akan menyebarkan secara ini aja ya, file aja ya kepada para responden. Nanti kemudian dikumpulkan kembali filenya, lalu nanti dia input ya secara individual, nanti mereka akan input di bagian umpan balik yang ada di bawah yang warna hijau-hijau ini. Jadi untuk yang umpan balik diri dia akan input di sini ya. Nanti akan ada daftar pertanyaannya, dia tinggal isi. Kemudian untuk umpan balik dari KS dia akan isi di sini di 2.6 ya. Untuk dari rekan sejawat di 2.7. Lalu untuk siswanya nanti dia akan pilih mungkin ya, kalau untuk PAUD SD awal dia akan pilih di bagian ini yang 2.8A. Kalau untuk yang SD tinggi nanti di 2.8B. Kalau untuk yang menjenjang SMP SMA siswanya berarti di sini yang 2.8C. Untuk PI 6 juga sama ya, nanti akan ada survei umpan balik yang nanti akan disebarkan CGP kepada para respondennya masing-masing ya. Jadi nanti di PI 2 dan PI 6 ini CGP memang diminta untuk mengisi refleksi hasil umpan balik ya, yang nanti ada di LMS juga, dan nanti akan jadi bahan untuk diskusi dengan pengajar praktiknya masing-masing ya. Khusus untuk PI 6 ada tambahan, CGP diminta untuk mengunggah dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif. Di sini ada tempatnya ya. Ini merupakan kelanjutan dari aksi nyata modul 3.2 nantinya. Nah, Bapak Ibu untuk nilai akhir sendiri ya, nilai akhir dari CGP ini kita menggunakan formulasi yang mengacu juga kepada Kepdirjen yang tadi ya, Kepdirjen 1302 tahun 2022 tentang pedoman pendidikan guru penggerak, yang Bapak Ibu juga bisa download juga dari LMS ya, ada di bagian pendahuluan di LMS. Nah, memang untuk nilai akhir ini mulai angkatan 5 ya, NA itu atau nilai akhir itu 50% nilai fasilitator ditambah 50% dari nilai pengajar praktik ya. Jadi kalau kita lihat untuk angka dan predikatnya itu CGP itu dinyatakan lulus apabila minimal nilainya cukup ya. Kalau kita lihat di sini minimal nilai predikatnya cukup. Kalau cukup ini berarti nilainya di atas 70 ya, di atas 70. Jadi kalau nilainya sudah di atas 70, nilai akhirnya itu udah aman ya, dia bisa lulus ya. Nah, untuk catatan kelulusan CGP ya, CGP dinyatakan lulus apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kehadiran tatap muka daring dan tatap muka luring untuk forum diskusi ya, ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman dan lokakarya ya. Ini paling sedikit di 34 pertemuan dari 38 pertemuan yang ada. Jadi mungkin sekitar 89% ya, hampir 90% dia harus hadir di setiap tatap muka yang ada di program pendidikan guru penggerak ini ya, baik di forum diskusi, ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman dan lokakarya itu dia wajib ada ya, wajib hadir, wajib aktif ya. Ya, itu dikatakannya paling sedikit 34 pertemuan dari 38 pertemuan yang ada. Kemudian kelulusan CGP dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai akhir paling rendah
paling rendah lebih besar dari 70 atau predikat minimalnya cukup. Dan dia juga harus aktif bertugas sebagai guru ya. Kalau tidak berperan sebagai guru lagi ya nggak bisa dilanjut ya, berarti ya untuk sebagai CGP-nya ya. Jadi harus bertugas sebagai guru di satuan pendidikan formal hingga diklat berakhir ya, atau diangkat sebagai kepala sekolah saat mengikuti program PGP ya. Gitu ya. Jadi bukan dari awal sebelum mengikuti program ya, kepala sekolahnya diangkatnya pada saat mengikuti program PGP. Itu mungkin Bapak Ibu ya, dan saya rasa ini kelihatannya sebenarnya informasi yang sudah berulang, apalagi Bapak Ibu merupakan merupakan guru penggerak juga, jadi Bapak Ibu kelihatannya sudah cukup paham ya, hanya perlu memperdalam hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang pengajar praktik. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, boleh Bapak Ibu? Boleh raise hand? Sebentar, saya lihat dulu ya. Pak Ardiansyah, silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bunda, terkait dengan kegiatan Lokakarya, artinya kita sebagai PP nanti di sana akan melakukan pelaporan untuk dokumen-dokumen untuk diupload di LMS. Jadi apa saja nanti untuk dokumen-dokumen itu nanti untuk kita laporkan di LMS. Oke. Ini mungkin sebenarnya kemarin sudah dibahas juga ya Pak Ardiansyah ya, pada saat bedah buku pegangan Lokakarya ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulang kembali. Ya, saya kurang menyimak kemarin, mohon maaf. Baik, Bapak dan Ibu, ini contoh ya, kalau untuk di Lokakarya 4 aja misalnya ya, ini secara umum sama ya. Jadi kalau untuk laporan Bapak dan Ibu ya, laporan pengajar praktik ya setiap selesai melaksanakan Lokakarya. Ada, ini kita lihat ya di bagian kotak yang laporan ya, laporan di sini di bagian bawah. Laporan mulai dari daftar hadir CGP. Nah, kalau daftar hadir CGP kan Bapak Ibu menilai kehadiran CGP-nya masing-masing nanti di LMS ya. Nanti bisa dibuka di LMS-nya untuk melihat contohnya. Boleh dicoba juga ya untuk latihan. Kemudian Bapak dan Ibu ada, kalau perangkat Lokakarya ini kan buat keperluan Bapak Ibu nanti ya. Ada catatan hasil Lokakarya ya. Nah, ini juga bagian dari pelaporan. Catatan hasil Lokakarya berarti Bapak Ibu mengisi ya catatan di situ sesuai dengan hal-hal yang diminta di LMS. Nanti silakan dibuka ya di bagian catatan hasil Lokakarya ya. Setelah ini Bapak Ibu boleh latihan lah gitu ya. Kelihatannya latihannya nanti secara mandiri, dan besok kita akan coba simulasi ya Bapak Ibu ya. Besok kita akan coba simulasi juga untuk penilaian dan pelaporan ya di Lokakarya dan pendampingan individu yang kita lakukan di LMS. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mencatat hasil Lokakarya sesuai dengan yang diminta di LMS ya. Nanti ada instruksinya. Kemudian diunggah dokumentasi kegiatan Lokakarya. Nah, di bagian unggah dokumentasi ini Bapak dan Ibu untuk dokumentasi dari tiap Lokakarya yang dilaksanakan, baik itu foto misalnya ya, kemudian foto-foto, kemudian kalau ada rekaman video misalnya ya, nanti linknya silahkan disiapkan ya, link rekaman videonya, kemudian link drive maksudnya ya, kemudian yang lain-lain misalnya scan produk pada saat Lokakarya tersebut gitu ya, produk-produknya CGP pada saat Lokakarya tersebut ada scan-nya barangkali ya, atau ada screenshot-nya barangkali. Kemudian ya kalau ada yang lain-lain misalnya yang diperlukan ya sebagai tambahan, baik itu RPP atau apapun ya, itu juga nanti Bapak Ibu satukan ya di dalam satu dokumentasi ya, di dalam satu kelompok dokumentasi disatukan dengan laporan ya. Nah, laporan itu sendiri memang kalau mulai angkatan 7 atau 8 ya,
angkatan 7 itu Bapak Ibu sudah ada template-nya ya. Template laporannya itu bisa Bapak Ibu peroleh, bisa Bapak Ibu download di bagian pendahuluan di LMS. Di LMS kita masing-masing ya. Nanti saya akan tunjukkan tempatnya. Dan Bapak Ibu satukan laporan ya sesuai dengan template yang ada di situ dengan lampiran dokumentasinya masing-masing, dan itu mungkin satu file nanti bisa diunggah di sini ya Bapak Ibu, diunggah di bagian unggah dokumentasi di Lokakarya ini ya. Kalau untuk laporan sih kelihatannya nanti di PI juga sama ya, ada laporan juga ya, template-nya juga kayak begitu juga, dan disatukan juga dengan dokumentasi pada saat pendampingan individu juga. Diunggah juga di bagian unggah dokumentasi di LMS. Lalu ada penilaian, di paling bawah itu ada penilaian keaktifan ya, dan ada penilaian-penilaian lain ya, kayak tadi kan kalau di Lokakarya 7 misalnya ada penilaian rencana kerja ya, itu kita sesuaikan aja dengan yang diminta ya, yang ada di LMS. Kalau di Lokakarya secara umum pasti ada penilaian keaktifan ya, jadi di sini Bapak Ibu ada rubriknya ya, tinggal diklik nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan nilai yang akan Bapak Ibu berikan pada CGP-nya masing-masing ya. Boleh nanti sambil latihan, dan besok insya Allah kita juga ada simulasi ya untuk pelaporan dan penilaian di Lokakarya dan di pendampingan individu di LMS yang nanti akan didemokan atau disimulasikan oleh perwakilan kelompok masing-masing ya besok ya, sebelum kita bergabung dengan perwakilan Satker ya besok ya. Itu ya kalau untuk template laporan, kalau saya boleh tunjukkan ini contohnya di LMS kita ya Bapak Ibu. Ini kan kalau LMS secara umum memang seperti ini ya. Di bagian pendahuluan Bapak dan Ibu, kalau kita geser ke bawah itu ada bahan pendukung ya, ada bahan pendukung. Kalau bahan pendukung yang di atas ini bisa dilihat semuanya ya, termasuk CGP. Jadi di sini ada modul CGP juga ya. Kalau yang bawah ini bahan pendukung PP dan fasilitator, ini hanya bisa dilihat oleh PP dan fasilitator ya. Nah di sini Bapak Ibu kalau diklik, Bapak dan Ibu bisa dapatkan bahan-bahan yang Bapak Ibu butuhkan ya. Kalau untuk bahan pengajar praktik, kita coba buka. Agak lama ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada rencana moderasi ya untuk pendampingan individu, ada untuk Lokakarya yang satu folder ini ya. Lalu di paling bawah ini ada template laporan PI Loka. Ya, ini nanti Bapak Ibu coba nanti di download ya, dipelajari aja ya, karena ini nanti bagian dari tugas Bapak Ibu yang membuat laporan ya nantinya ya, sehingga nanti Bapak dan Ibu nggak keluar ya, mana tadi laporan. Nah ini dia, nanti Bapak Ibu mengunggah dokumentasi itu sudah disatukan dengan laporan yang sesuai dengan template ini ya. Nah ini template-nya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya, kurang lebih seperti ini ya. Nanti tinggal disesuaikan aja, misalnya Lokakarya ya, misalnya Lokakarya keberapa, misalnya Lokakarya 1. Nah ini angkatan berapa, angkatan 8 dan seterusnya ya, nanti disesuaikan aja. Ada daftar isinya, jadi template-nya sudah ada ya. Latar belakang, tujuan disesuaikan ya. Misalnya kalau tujuan dari Lokakarya 1, sesuaikan aja dengan tujuan yang ada di dalam Lokakarya tersebut ya. Kan dengan buku pegangan berarti ya. Kemudian indikator keberhasilan juga silakan disesuaikan ya. Kalau untuk Lokakarya ya berarti sesuaikan aja dengan
pemahaman bermakna yang ada di situ ya, berarti ya untuk indikatornya ya. Misalnya untuk karya satu apa saja, cocokkan aja, disesuaikan dengan yang ada di buku pegangan. Kemudian sasarannya juga ya, nanti silakan disesuaikan. Misalnya kalau untuk loka karya satu ya, sasarannya apa ya, nanti sesuaikan juga tentunya dengan yang ada di buku pegangan. Untuk pelaksanaannya juga ya, pelaksanaannya sesuaikan dengan waktu yang sesungguhnya ya, dan tempat yang pelaksanaan sesungguhnya ya. Kemudian pihak terkait, misalnya kalau ada pihak luar gitu ya, kayak di Loka Karya 7 ada pihak luar yang terkait, sebutkan di sini ya. Kalau Loka Karya biasa mungkin ya hanya ada pihak seperti biasa lah, ada PP, ada CGP, ada pihak dinas, mungkin ada perwakilan satker, silahkan nanti disebutkan ya. Kemudian deskripsi pelaksanaan pendampingan ya, sesuaikan dengan BP juga tentunya ya, atau sesuaikan dengan pelaksanaan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu pada saat loka karya misalnya ya. Evaluasinya juga silakan di sini ditulis ya, mulai dari permasalahan yang muncul yang terjadi selama kegiatan ya. Kemudian rekomendasi dan saran dari pihak pengajar praktik ya, silakan dikemukakan di sini. Penutup ya, di sini sudah ada template-nya juga, lampirannya. Nah, tadi yang dikatakan dokumentasi itu nanti silakan digabungkan di bagian lampiran. Jadi mulai dari produk pendampingan ya, misalnya dari produk loka karyanya ya, nanti silakan dilampirkan di sini. Kemudian kalau ada scan daftar hadir ya silakan ya, nanti dilampirkan juga. Ada foto-foto kegiatan pendampingan ya, foto pada saat kegiatan silakan dilampirkan juga. Mungkin ada scan dokumen pendukung lain, mungkin ada yang tidak bisa hadir karena sakit dan seterusnya, mungkin ada scan surat dokter, boleh nanti dilampirkan juga di sini. Gitu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Gimana Pak Diansah, sudah cukup jelas? Cukup jelas Bunda, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Kita lanjut. Ini kalau masih ada pertanyaan, berarti pertanyaan yang lain ya, selain yang sudah kita bahas ya. Jadi saya akan membahas pertanyaan yang belum dibahas ya tentunya ya. Silakan Pak Yohanes Regon. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama, mungkin bisa materinya sebentar di-share Ibu, karena ada bagian-bagian tertentu tadi yang kedengarannya kurang jelas, suara Ibu tadi kurang jelas, putus-putus. Kemudian yang kedua, terkait dengan penilaian ini, bentuk-bentuk penilaiannya apakah kuantitatif atau kualitatif, Bu? Ya. Mungkin bisa digambarkan bagian-bagian mana yang menggunakan penilaian kuantitatif dan bagian mana yang penilaian kualitatif. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Sebenarnya kalau untuk penilaian itu Bapak bisa cek sendiri ya nanti ya di LMS. Kemarin pada saat bedah buku pegangan untuk loka karya maupun pendampingan individu, Bapak Ibu juga sudah bisa melihat sebenarnya. Semua penilaian itu pasti ada rubriknya ya, baik untuk penilaian produk ya, untuk penilaian sikap ya, untuk penilaian pengetahuan ya. Hanya saja nanti pasti ada konversinya nanti ya di dalam penilaian tersebut. Nanti ke dalam nilai akhir nanti akan ada konversinya, dan itu semuanya sudah diatur di dalam sistem yang ada di LMS ini. Misalnya kalau dari penilaian kehadiran, kalau dikatakan dia hadir atau misalkan hadir tapi telat, itu pasti nilainya akan berbeda. Itu ada konversi nilainya dan itu sudah disepakati oleh tim pengembang ya Bapak Ibu ya. Misalkan kalau untuk hadir secara penuh gitu ya dari awal sampai akhir, misalnya itu nilainya secara angka itu nanti dikonversinya 100, kalau misalkan cuman hadir setengahnya itu mungkin di bawah 100 ya, seperti itu.
itu. Dan itu konversi-konversi itu sudah ada di dalam sistem ini yang nanti akan langsung otomatis masuk ke dalam nilai akhir nantinya. Mungkin kalau kita bisa lihat di sini contohnya, misalnya di lokakarya ya. Lokakarya orientasi aja dulu kita lihat. Untuk di bagian bawah ya, yang di bagian penilaian keaktifan, ini kan memang penilaian yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu pengajar praktik nantinya ya. Nah, pada saat ini nanti Bapak Ibu misalnya akan menilai ya, menilai misalnya di sini Pak Adin ya, CGP-nya misalnya CGP-nya Pak Adin. Kita coba lihat di sini ada rubriknya ya. Nah, untuk penilaian keaktifan ini ada beberapa komponen, mulai dari sikap dalam belajar. Di sini ada rubriknya ya, dikatakan poinnya 4 itu apabila peserta menunjukkan perhatian dan ketertarikan dalam mempelajari materi, serta tampak konsisten menggunakan strategi tertentu untuk memperdalam pemahamannya. Misalnya dengan mencatat, menandai bagian modul tertentu saat membahas atau bertanya pada rekan atau fasilitator. Ini nilainya paling tinggi nih ya, 4 poinnya. Jadi semuanya ada konversinya ya Bapak Ibu ya dari tiap rubrik juga. Nah, komponen berikut ya tadi kan sikap, terus ini ada inisiatif menyampaikan gagasan dalam forum. Nah, ini juga ada poin-poinnya. Poin paling tinggi itu 4, yaitu saat peserta memahami topik diskusi dan menyampaikan gagasan, pendapat, dan atau pertanyaan yang sesuai dengan topik diskusi secara jelas dan lugas. Isi gagasan mengandung pemikiran baru di peserta. Ini poinnya paling besar. Jadi Bapak Ibu nanti menilainya tuh tinggal diklik aja sampai muncul warna hijau seperti ini ya. Lalu lihat lagi misalnya ada komponen berikutnya, sikap dalam merespon gagasan saat diskusi. Ini juga ada poin-poinnya ya di rubrik ini ya. Jadi ada misalnya poin paling tinggi peserta mendengarkan orang lain sampai selesai menyampaikan gagasannya, kemudian memberikan respon, pendapat, dan seterusnya. Nah, ini paling tinggi misalnya ya. Lalu komitmen diri dalam menyelesaikan tugas. Nah, ini komitmennya juga paling bagus misalnya ya. Peserta mengikuti instruksi, menyelesaikan tepat waktu ya di setiap aktivitas kegiatan. Poinnya 4. Jangan lupa untuk klik save change ya. Misalnya kalau saya klik save change misalnya ya di sini ya, nanti nilainya akan keluar di bawah. Nah, itu keluar ya nilainya 100. Ini nanti akan masuk ke dalam bagian dari nilai akhir, nanti akan diakumulasikan. Yang tadi saya katakan 50% dari pengajar praktik, 50% dari fasilitator. Itu dari setiap penilaian yang kita lakukan. Nanti itu akan masuk semuanya ke dalam nilai akhir. Itu contoh aja ya Kak ya. Kalau untuk pendampingan individu, contohnya kayak pada saat Bapak Ibu melaksanakan penilaian refleksi misalnya ya, refleksi di mana ya, misalnya di PI 3 ya, PI 3, walaupun kita sebenarnya belum membahas PI 3 sekarang ya, tapi nggak apa-apa. Nah, di PI 3 ini ada penilaian untuk refleksi CGP. Yang tadi saya katakan sebenarnya ini bukan penilaian untuk refleksi yang ada di PI 3 saja, tapi merupakan akumulasi dari PI 1 sampai dengan PI 3 ya. Kalau kita lihat di bagian bawah nih ya, paling bawah. Nah, Bapak Ibu kalau untuk penilaian refleksi ini, nah kita tinggal klik tombol grade ya. Kalau view all submission sebenarnya kita pengen lihat ini siapa sudah kenilai semua belum gitu ya. Misalnya CGP saya Pak Saiful, Pak Artiasa, Pak Bugita. Wah, belum dinilai gitu ya. Saya berarti harus langsung klik tombol grade atau mungkin klik tombol grade yang tadi yang di depan itu ya. Boleh-boleh aja, sama aja. Nah, kita bisa langsung masuk ke rubrik ya setelah mengklik grade. Di sini sudah ada rubriknya disiapkan di LMS ya. Baca dulu rubriknya ya yang di sebelah atas ya, Bapak Ibu. Ada rubrik, ada indikator ya. Kemudian untuk menilainya tentunya di bagian tabel yang di bawah ya. Jadi untuk komponen yang pertama ya, untuk penilaian refleksi ini, komponen pertama ini ada pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Kita lihat di sini ada poinnya, ada mulai dari poin 1, 2, 3, 4.
Satu itu berarti CGP hanya mencantumkan satu indikator saja dalam refleksi ini. Kalau 2 berarti 2 indikator, 3 indikator, 4 sampai 5 indikator, ini 4 poin yang paling tinggi misalnya ya. Terus analisis ini untuk yang komponen berikutnya. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP ya. Misalnya refleksinya menunjukkan hasil analisis terhadap 2 indikator misalnya ya. Indikatornya kita lihat di bagian atas ya Bapak Ibu ya. Nih ada di sini ya indikatornya. Jadi dalam refleksinya CGP menyampaikan analisis terkait topik dengan indikator sebagai berikut ya. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi, menggali lebih jauh, lalu mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru ya, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik di tingkat sekolah maupun daerah, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Ini kalau muncul semua poinnya bisa 4 ya, bisa 4 di sini ya. Jadi sesuaikan dengan indikator yang tadi ada di atas ya di sini. Nah, ini memang kita melihat refleksi CGP ini dari hasil coaching kita selama melaksanakan PI3. Makanya refleksi itu perlu ya. Refleksi kita setelah setiap melakukan kegiatan di PI3, kemudian di akhir PI3 kita melaksanakan refleksi terhadap CGP. Ini untuk menilai ya, untuk menilai. Lalu ini ada komponen terakhir, membuat keterhubungan. CGP mengaitkan refleksinya dengan 3-4 indikator misalnya. Oh, paling bagus semua nih. Kalau kita lihat di atas indikatornya apa aja ya keterhubungan. Oh, berarti CGP, refleksi CGP buat memunculkan koneksi dari pembelajarannya dengan poin-poin berikut. Dari pengalaman masa lalu, penerapan di masa datang, konsep praktik baik atau yang dilakukan dari modul yang telah dipelajari, informasi yang didapat dari orang lain atau sumber lain di luar bahan ajar PGP ya. Kalau kita udah klik semua sampai muncul warna hijau seperti ini, jangan lupa klik save change ya, supaya nanti nilainya muncul ya, supaya terrecording ya di dalam LMS gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya tidak akan klik save change ya, jadi ini jadi nanti Bapak Ibu aja yang klik nantinya. Ini contoh aja. Mungkin sampai di sini bisa cukup dipahami Pak ya. Terima kasih Bu sudah sama-sama. Iya, kalau untuk nilai akhir memang hanya